Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsa Indini dari kelas 10 keperawatan 1. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi kulit, rambut, dan kuku. Kulit adalah organ terbesar dari tubuh kita, bersama dengan rambut, kuku, dan kelenjar. Struktur kulit manusia membentuk integumen, yakni sebuah sistem yang membungkus dan melindungi bagian dalam tubuh. Secara anatomis, kulit manusia terbagi menjadi tiga bagian, yaitu lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan hipodermis subkutan. Lapisan dermis. Lapisan ini berada di bagian paling luar yang dibentuk oleh sel tanduk, keratinasir, dan sel melanosit. Fungsi epidermis adalah membentuk sel-sel kulit baru. Lalu ada 5 lapisan sel yang diketahui, yaitu 1. Stratum corneum, 2. Stratum lucidum, 3. Stratum granulosum, 4. Stratum spinosum, dan 5. Stratum malpighi. Lalu 2 itu dermis atau kutan. Lapisan ini berada di bawah epidermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang paling tebal karena terdapat pembuluh darah, saraf, kelenjar minyak, kelenjar keringat, folikel rambut, hingga saluran limfe. Lalu lapisan hipodermis atau subkutan. Lapisan ini terdiri atas 3 komponen, yaitu serat longgar, elastis, dan sel lemak. Lapisan hipodermis berfungsi sebagai jaringan mobilitas kulit, perubahan kontur, penyekatan panas, dan tempat penumpukan energi. Lalu adapun fungsi kulit. Fungsi kulit yaitu yang pertama ada fungsi proteksi, yaitu berfungsi sebagai pelindung tubuh. Lalu 2, absorpsi, yaitu kemampuan absorpsi kulit dipengaruhi oleh tebal tipisnya kulit. Lalu 3, yaitu ada persepsi, yaitu untuk merangsang panas yang diterima oleh dermis dan subkutis. Lalu 4, yaitu ada keratinasi, yaitu memberikan perlindungan terhadap infeksi. Lalu 5 termoregulasi, yaitu panas tubuh dihasilkan oleh aktivitas dan metabolik dan pergerakan otot. Lalu 6, ada pigmen, yaitu melanosit membentuk pigmen atau warna pada kulit. Lalu 7, yaitu pembentukan vitamin D. Lalu 8 itu warna. Lalu kelenjar kulit, yaitu yang pertama kelenjar keringat. Berdasarkan strukturnya, kelenjar keringat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kelenjar keringat apokrin, kelenjar keringat ekrin, dan kelenjar sebasea. Lalu yang kedua, rambut. Rambut terdapat hampir di seluruh permukaan tubuh, tetapi sebagian besarnya adalah rambut velus yang kecil dan tidak berwarna sehingga tersamar. Rambut terdiri dari batang dan akar rambut. Satu akar bagian tertanam dalam folikel. A. Bulb, yaitu pangkal rambut yang membesar untuk melindungi papil rambut. Lalu B. Itu papil rambut merupakan bagian kecil yang terlindung di dalam bulb, yang berasal dari sel-sel kulit, jagat, serta kulit ari. Di antara papil ini terdapat melanosit, yaitu menghasilkan warna pada rambut, yang kemudian disebarkan ke dalam medula rambut. Di dalam papil terdapat pembuluh darah dan getah bening yang
yang bertugas memberi makan kepada rambut, dan saraf, yaitu 1 folikel, 2 otot, 3 matriks, lalu 2 yaitu batang. Bagian di atas permukaan kulit terdiri atas lapisan epitelium, yaitu kutikula, merupakan bagian terluar yang tersusun dari sel mati bersisik. Lalu 2 korteks merupakan bagian utama rambut yang terletak pada lapisan di bawah kutikula. Korteks ini mengandung pigmen yang memberi warna pada rambut. Lalu 3 medula, yaitu sumsum rambut yang terletak pada bagian paling tengah rambut dan tersusun antara 2-3 lapisan sel. Fungsi rambut yaitu 1. Pelindung dari pengaruh buruk, lalu pengatur suhu kulit kepala, penghangat, lalu pendorong penguapan keringat, lalu indera peraba yang sensitif. Lalu pertumbuhan rambut terdiri atas tiga fase, yaitu 1. Fase pertumbuhan anagen, yaitu fase ini rambut akan tumbuh dan aktif. Lalu 2 yaitu fase transisi atau katagen. Itu fase pertumbuhan rambut ini akan berlangsung kurang lebih selama 2-3 minggu. Lalu fase istirahat telogen, yaitu fase ini berlangsung selama 4 bulan. Keratin, yaitu protein yang mengeras yang berfungsi sebagai pelindung ujung jari tangan dan ujung jari kaki. Kuku tersusun dari beberapa bagian, yaitu 1 palung kuku. Nail bed merupakan bagian kulit yang banyak terdapat pembuluh darah dan saraf. Lalu 2 badan kuku, nail plate, itu merupakan bagian tengah kuku yang dikelilingi oleh dinding kuku. Lalu 3 hiponilium, yaitu merupakan dasar kuku, kulit ari di bawah kuku yang bebas. Lalu 4 alur kuku, yaitu nail groove, yaitu celah antara dinding dan dasar kuku. Lalu 5 akar kuku, yaitu bagian tengah kuku yang dikelilingi oleh dinding kuku. Lalu 6 lunula, yaitu terletak di proksimal lempeng kuku yang merupakan bagian ujung akhir matriks kuku. Lempeng kuku terdiri atas 3 lapisan horizontal, yaitu 1 lapisan dorsal, tipis yang dibentuk oleh matriks bagian proksimal 1-3 bagian. Lalu 2 lapisan intermediate, yaitu dibentuk oleh matriks bagian distal, yaitu 2-3 bagian. Lalu lapisan ventral, yaitu dibentuk oleh lapisan tanduk, dasar kuku, dan hiponilium yang mengandung keratin. Lalu saya akan menjelaskan apa saja yang terdapat di dalam lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan hipodermis subkutan. Yaitu lapisan epidermis, yaitu lapisan ini berada di bagian paling luar. Dia dibentuk oleh sel tanduk, keratinosit, dan sel melanosit. Apa saja yang terdapat di lapisan epidermis, yaitu stratum kronosum, yaitu lapisan tanduk. Lapisan ini terdiri dari banyak sel tanduk, keratin, gepeng, kering, dan tidak berhenti. Lalu 2 stratum lucidum, yaitu lapisan ini terdiri atas sel yang tidak berinti, yang sangat gepeng dan kering. Lalu 3 stratum granulosa, yaitu terdiri atas 2-3 lapisan yang paling agak gepeng. 4 yaitu stratum spinosum, ini terdiri atas sel berbentuk kubus. Lalu 5 yaitu stratum malpighi, yaitu memiliki lapis taju yang mempunyai susunan kimia yang khas. Lalu kedua dermis.
Dermis bersifat elastis dan keras yang disusun oleh jaringan ikat dan matriks kolagen. Yang terdapat pada dermis adalah folikel rambut, pembuluh darah, pembuluh limfe, saraf sensorik, kelenjar keringat, dan duktusnya, rambut, otot piri orektor, kelenjar subasea. Lalu hipodermis atau subkutan merupakan lapisan terdalam kulit yang di dalamnya terdapat pembuluh darah, limfa, serta saraf sejajar dengan permukaan kulit yang terletak di bawah lapisan dermis. Dan terdapat 3 komponen, yaitu serat longgar, elastis, dan sel lemak. Sampai situ saja penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.